Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, saya mahasiswi Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Dakwah. Di sini saya akan membahas tentang teori dan pendekatan manajemen modern. Lalu, apa sih manajemen modern itu? Manajemen modern adalah di mana pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah. Teori ini pertama kali dirintis oleh Robert Owen, Adam Smith, Charles, dan Max Weber. Manajemen dalam perkembangannya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliran hubungan manusiawi atau perilaku organisasi, dan kedua berdasarkan pada manajemen ilmiah atau manajemen operasi. Dan dalam teori manajemen modern ini di mana berkumpulnya para sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta lainnya. Pada awalnya, tim sarjana yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat ini atau yang biasa dikenal sebagai Ortema yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Tim ini dimanfaatkan untuk memecahkan suatu masalah yang sangat sulit dalam bidang industri, seperti bidang transportasi dan komunikasi. Dalam manajemen modern ini memiliki beberapa tujuan. Di poin pertama, ada menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara efektif. Di poin kedua, ada melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta kinerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Di poin ketiga, ada memperbaharui atau mengupdate strategi pelaksanaan fungsi manajemen agar tetap dapat mencapai target apabila pelaksanaannya ditemukan tantangan-tantangan tertentu. Di poin terakhir, ada melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi, merancang inovasi baru yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja para anggota atau karyawan yang juga berimbas pada tercapainya tujuan dan sasaran organisasi atau suatu perusahaan. Dalam aspeknya, manajemen ini dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro, yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau POAC. Lalu, ada tahapan apa saja sih dalam teori manajemen ini? Di poin pertama, ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Di poin kedua, ada pengorganisasian. Di poin ketiga, ada memimpin. Dan di poin terakhir, ada pengendalian. Kemudian, dalam teori manajemen modern ini memiliki 5 pendekatan. Di poin pertama ada pendekatan proses atau biasa disebut sebagai pendekatan fungsional. Para pencetus pendekatan ini bermaksud untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi dan menetapkan prinsip-prinsip dasar organisasi serta manajemen. Dan di poin kedua ada pendekatan keperilakuan. Pendekatan ini biasa disebut dengan pendekatan manusiawi. Di poin ketiga ada pendekatan kuantitatif dan di poin keempat ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini memberikan kepada manajemen cara memandang organisasi keseluruhan dan sebagai bagian lingkungan eksternal yang lebih luas. Dan di poin terakhir ada pendekatan situasional. Dalam pembahasan terakhir ini, lalu apa saja sih kekurangan dan kelebihan yang ada dalam teori dan pendekatan manajemen modern ini? Kekurangannya adalah dalam konsep manajemen modern terlalu sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena perhitungannya juga cenderung terlalu sulit. Di poin kedua, masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek dan SDM atau sumber daya manusia. Dan ketiga, banyaknya atau maraknya penipuan online secara terus-menerus biasanya terjadi pada pembisnis online seperti penjual HP, penjual laptop, atau penjual motor. Di poin keempat, dapat memenuhi informasi yang negatif secara mudah karena dapat diakses di mana saja dengan mudah. Di poin kelima, membuat kita jadi malas karena terbiasa dengan sesuatu yang instan. Di poin keenam, membuat kita kekurangan quality time. Dan di samping itu, teori ini memiliki banyak sekali kelebihan. Di antaranya adalah poin 1, banyaknya variabel yang bisa diolah dengan teori ini seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan lain sebagainya. Di poin kedua, pergerakannya lebih dinamis dan fleksibel karena dapat disesuaikan dengan organisasi maupun perkembangan yang ada di dunia. Di poin ketiga, dapat memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Dalam artian, dalam menggunakan manajemen modern ini, kebutuhan dapat dipenuhi secara mudah dan dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Dan di poin keempat, perpaduan antara teori klasik dan neoklasik, tetapi bedanya teori modern ini lebih maju dibanding teori yang sebelumnya. Dan sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.